Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara menjalankan sholat berjamaah gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis biasanya selalu mengalami kesulitan untuk untuk sholat berjamaah gitu teman-teman ya. Jangankan untuk sholat berjamaah, untuk sholat sendiri saja kita itu selalu mengalami kesulitan, selalu saja mengalami pusing, kelayangan, kemudian selalu berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman, dan akhirnya kegiatan-kegiatan itu ya cukup mengganggu kekhusyuan sholat kita. Nah itu teman-teman ya, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menangannya dengan mudah. Nah itu teman-teman, kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk semua gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sensasinya itu adalah gangguan rumahan, bisa kita tangani dengan mudah dan sangat sederhana. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis biasanya selalu mengalami kesulitan untuk melakukan hal apapun gitu teman-teman, termasuk di sembahyang berjamaah gitu teman-teman. Karena ketika sholat berjamaah itu ya kadang perasaan tidak nyaman itu selalu hadir, dan hal yang paling dirindukannya itu adalah pulang. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya. Semoga saja pengalaman teman itu berbeda-beda ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, baik dari rasa sama sama sensasi itu semua orang itu berbeda-beda. Nah makanya semoga saja bagi teman-teman tidak ada yang mengalaminya teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian ada yang mengalaminya juga, ya berarti samalah gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi ada kalanya kita itu ketika melakukan sembahyang berjamaah itu ya kita merasa tidak nyaman, kemudian yang paling dirindukannya itu pengen cepet-cepet pulang gitu teman-teman. Karena ketika sholat berjamaah itu kadang ada fasenya juga, kelayangan hadir, kemudian was-wasnya hadir, kemudian gelisahnya hadir, apalagi kalau udah sujud kemudian bangun. Aduh subhanallah teman-teman ya, itu pusing, itu kepala pusing itu, saraf pusingnya itu kayak macam mau berlebihan gitu teman-teman ya. Dan ketika pusingnya hadir, kelayangannya hadir, ya pemikirannya itu selalu kemana-mana. Takut ketika sholat kita meninggal lah, takut ketika sholat kita pingsan lah, dan sebagainya teman-teman. Dan akhirnya itu menimbulkan ketakutan tersendiri dan kemudian mempunyai rasa yang sangat tidak nyaman
jantung berdebar gitu teman-teman ya, was-was, gelisah, akhirnya sholat itu nggak fokus. Kadang ketika sholat itu kita nengok kanan kiri pengen cepat-cepat pulang. Nah itu teman-teman, karena di rumah itu merupakan hal yang sangat nyaman. Nah itu teman-teman, dan kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana sih Pak cara menanganinya ketika sering terjadi seperti itu gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui ya teman-teman ya, itu gangguannya dari mental gitu ya, dari psikis kita, dari mental kita gitu teman-teman ya. Jadi kita itu serba tidak nyaman, serba takut, ada perubahan suasana tubuh kita gitu teman-teman, dan akhirnya semuanya serba dikait-kaitkan ke hal yang berbahaya, akhirnya menimbulkan ketakutan, akhirnya ya pasti ada cemas, was-was, gelisah seperti itu. Nah makanya hal yang paling dibetulkan itu adalah mentalnya juga gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk melatih mental, untuk membenahi mental itu butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah makanya apa yang kalian takutkan, apa yang kalian gelisahkan, apa yang tidak kalian nyamankan, lakukan saja teman-teman ya. Jujur dulu juga saya begitu, ketika sholat berjamaah seringnya itu kabur teman-teman ya. Kadang ketika orang lain sujud saya keluar gitu teman-teman ya, pulang ke rumah. Karena ya jujur ya, ketika sensasi hadir itu ya nggak nyaman sih sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kita tidak selalu melakukan sholat berjamaah, kemudian tidak selalu melakukan aktivitas yang lainnya juga gitu teman-teman ya, mau sampai kapan mental kita terbenahi gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian ingin membenahi sholat berjamaahnya teman-teman ya, walaupun ada rasa sensasi yang sangat tidak nyaman ya harus sering kalian lakukan gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya Pak, saya itu ketika sholat berjamaah ada sensasi yang sangat super dahsyat sekali, ketika kalian misalkan datang hal seperti itu, kemudian kalian nyamannya pulang ya pulang gitu teman-teman ya. Gak ada yang sulit sih sebetulnya ya. Jadi tujuannya hanya untuk membiasakan saja gitu teman-teman ya. Besoknya dilakukan lagi, ada sensasi hadir, kemudian sensasinya itu sangat besar sekali, pulang lagi, besoknya hadir lagi, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika kalian melakukan hal seperti itu, terbiasa hadir, terbiasa dengan hadir, lambat laun justru itu akan ada rasa nyaman karena kitanya terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Jujur di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, di saat masa-masa pemulihan, untuk sholat berjamaah itu samalah, saya juga seperti itu, sering bolak-balik, kabur juga gitu teman-teman. Kadang baru nyampe pintu masjid sering balik juga gitu teman-teman ya. Karena ya selalu hadir ya, sensasi rasa tidak nyaman, sensasi apapun tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika mulai di situ dibiasakan, saya tidak pantang menyerah teman-teman ya, tekad saya kuat, semangatnya hadir gitu teman-teman ya, biar cepat mengalahkan mental tempenya gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika terus datang walaupun gak tamat-tamat itu sholatnya gitu teman-teman ya. Dan akhirnya di situ mulai terbiasa teman-teman, dan ketika mulai terbiasa akhirnya sholat berjamaahnya itu tamat. Di situ teman-teman ada kesenangan tersendiri. Waduh, mulai enak nih. Nah itu teman-teman, dengan catatan jangan pernah mendengarkan ocehan orang lain. Nah itu teman-teman, karena untuk membiasakan sholat berjamaah itu kita itu kayak macam orang aneh buat orang lain gitu teman-teman. Padahal ketika kita utarakan itu mereka pasti nggak akan mengerti ya teman-teman ya. Nah itu jujur dulu juga saya begitulah. Sering dapat cemoohan dari banyak orang ketika sholat berjamaah di masjid gitu. Sholatnya belum beres, belum kelar, udah cepet pulang gitu teman-teman. Kemudian baru aja nyampe di pintu masjid itu kadang pulang lagi gitu teman-teman. Dan orang yang tidak mengerti itu pasti menganggap kita itu aneh teman-teman. Nah di situ belajar masa bodoh gitu teman-teman, nggak peduli omongan orang lain saya teman-teman ya, karena mereka itu nggak mengerti apa yang sedang kita rasakan. Nah itu teman-teman, mereka itu nggak paham apa yang sedang terjadi. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu ada cemoohan orang lain, masa bodoh saja, Pak nggak bener sholatnya, kok cepat pulang lagi, Pak kemarin nggak bener sholatnya. Saya nggak peduli denger ocehan orang lain teman-teman ya. Yang penting itu saya khusyuk, sholat apapun gayanya atau caranya teman-teman, usahakan ikhlas dan ridho teman-teman ya. Nah itu jadi ketika kita ikhlas, ridho, sholatnya itu ya insya Allah pasti Allah itu maha mengetahui apa yang sedang terjadi teman-teman ya. Jadi saya itu nggak peduli penilaian orang kayak macam gimana teman-teman ya, kemudian cemoohan orang itu kayak gimana itu nggak peduli teman-teman ya. Nah itu makanya saya biasakan saja datang ke masjid. Diniatan itu harus setiap hari teman-teman ya, jangan sampai begini ketika datang waktunya sholat berjamaah kemudian kalian tidak dilakukan, tidak datang ke masjid karena kalian mencontoh yang kemarin.
kemarin juga datang ke masjid sholatnya nggak bener gitu kan ya. Nah itu berarti mental kalian itu belum tumbuh 100%. Nah makanya untuk memupuknya itu harus dibiasakan. Kemarin sholatnya nggak bener, kemarin sholatnya pulang, belum beres juga udah pulang, nggak apa-apa teman-teman, yang penting hari ini datang lagi. Tetapi Pak, hari ini saya nggak beres lagi, pulang lagi, nggak apa-apa, untuk pembiasaan saja teman-teman ya. Nanti juga ketika kalian terbiasa, kalian itu akan menjadi bisa gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian tidak membiasakan dari mulai sekarang, mau sampai kapan teman-teman ya. Nah itu teman-teman, karena untuk mental, untuk psikis, untuk pemikiran dan sebagainya itu butuh pembiasaan teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk pembiasaannya mulai lakukan dari sekarang, jangan dinanti-nanti. Nah itu teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu membaiknya itu karena ya sudah mulai cuek, kemudian tekadnya hadir, kemudian ya semuanya serba nyaman, kemudian terlupakan juga yang namanya sensasi, yang namanya penyakit itu terlupakan. Jadi sehatnya itu karena memang kitanya nyaman, enjoy, bahagia, pemikiran tentang ini itu tidak ada teman-teman ya. Nah itu yang dinyatakan dengan sembuh total gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian sekarang ingin melakukan sembahyang berjamaah namun banyak kendala juga teman-teman ya, nggak usah khawatir. Kalian jangan pernah berpikir kemana-mana, waduh ini jangan-jangan, dulu saya begitu ya. Jadi ketika melakukan sholat berjamaah kemudian tidak bisa, ketika pulang di rumah itu jadi pikiran ya, waduh ini jangan-jangan pertanda-tanda mau menjelang kematian saya. Umur saya sudah tidak panjang lagi karena ya sudah diambil kenikmatannya. Kemudian sembahyangnya sudah mulai tidak diterima lagi dan sebagainya teman-teman ya. Hindari berpikir seperti itu teman-teman ya, karena ketika kalian berpikir seperti itu ya tidak akan membangun kalian teman-teman ya. Terima saja bahwa kalian itu sekarang mentalnya sedang terganggu menjadi mental tempe. Nah, kalau seandainya kalian menyadari, kalian juga nanti akan berpikir wajar, oh yang namanya mental itu ternyata butuh pelatihan, dan yang namanya pelatihan itu butuh pembiasaan. Nah yang namanya butuh pembiasaan itu pasti ada tempo. Nah makanya biar temponya tidak lebih lama, mulai dari sekarang. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman, biar cepat membaik gitu ya. Nah tetapi bagi teman-teman, Pak, sekarang itu saya itu untuk melakukan ini itu masih sulit karena masih banyak sensasi medisnya gitu teman-teman ya. Minimal kalian sadar, jangan pernah berpikir yang lain-lain ketika ada sensasi yang hadir di tubuh kalian. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pikirannya itu selalu sudah terlatih ya. Ada sensasi sedikit saja, padahal itu sensasi wajar, itu sensasi medisnya. Kalian berpikir kemana-mana. Contoh kayak macam sensasi medis, masih sering melilit gitu ya, perutnya. Waduh ini melilit gitu. Berpikirnya itu kemana-mana teman-teman ya. Nah itu jangan-jangan wah ini perutnya udah hancur ini di dalamnya gitu teman-teman ya. Padahal itu sensasi medis gitu teman-teman ya. Sensasi medis biasa, dulu juga kita mengalaminya saat belum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tetapi dulu itu kita cuek, kita baik-baik saja teman-teman, karena psikis kita tidak terganggu, mental kita tidak terganggu teman-teman. Jadi itu merupakan hal yang sangat biasa. Nah sekarang kejadian seperti itu menjadi sangat luar biasa ya, karena pikiran kita sedang benar-benar sensitif karena ada trauma akan kematian. Jadi hal apapun pasti kita takutkan, pasti kita pikirkan dengan besar gitu teman-teman ya. Padahal itu merupakan hal yang sangat biasa sekali. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang lain, hanya cukup bisa diam diri di rumah karena masih medisnya masih parah-parahnya gitu teman-teman ya. Minimal kalian berpikir logika, berpikir wajar, marilah sadar gitu teman-teman. Jangan kalian berpikir hal yang aneh-aneh, hilangkan trauma kalian. Kalau seandainya kalian itu traumanya tidak ada, pemikirannya wajar, pemikirannya jernih, pikirannya sehat teman-teman ya, penyakit apapun tidak akan kalian takutkan teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semua sensasinya itu adalah sensasi rumahan dan sensasi yang sering kita hadapi dari dulu sebetulnya gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi titip pesan
Bagi teman-teman yang belum bisa beraktivitas yang lain-lain, kalian nggak usah khawatir karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bisa sembuh total gitu teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan adalah hal yang paling pertama itu sekarang itu menyadari saja dulu. Jangan sampai ketika ada sensasi yang datang kalian berpikir kemana-mana. Justru itu akan menjadikan ketakutan tersendiri, dan di situ kalau seandainya ketakutannya hadir, rasa cemasnya hadir, ya untuk sensasi medisnya banyak yang hadir juga gitu teman-teman, kayak macam gemeteran, jantung berdebar, dada panas dan sebagainya gitu teman-teman ya. Kemudian mata agak blur juga bisa ke sana gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang masalah takut untuk sholat berjamaah, atau ketika kalian tidak bisa melakukan sholat berjamaah teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir karena kalian juga nanti ketika mental kalian sudah mulai terbenahi, kalian juga sudah mulai bisa sholat berjamaah lagi. Biasanya ketika kita sholat berjamaah ada sensasi yang hadir itu sebetulnya ada perubahan tubuh kita teman-teman, dan karena memang perasaan kitanya sedang sensitif jadi terasanya sangat besar. Kemudian pemikiran kitanya itu langsung memicu ke pemikiran-pemikiran yang lain tentang hal-hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya di situ menimbulkan ketakutan walaupun tanpa kita sadari, dan akhirnya di situ respon tubuh kita itu semakin tidak benar gitu teman-teman ya. Pasti ada rasa was-was, gelisah dan cemas gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian ada sensasi yang hadir, tanamkan dalam pikiran bahwa semua ini bakalan baik-baik saja, karena memang bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk melatih mental biar kalian terbiasa lagi, niatkan dari mulai sekarang jangan pernah menyerah. Kalau seandainya kalian bercerminnya ke masa lalu, atau misalnya di kemarin juga saya datang ke masjid itu pasti sholatnya nggak benar, akhirnya kalian tidak lakukan, itu salah besar. Nah itu teman-teman, yang penting kalian niatkan setiap hari pergi saja ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Tetapi kalau misalnya tidak kelar juga nggak apa-apa, yang penting kalian niatkan setiap hari, biar kalian itu tujuannya agar kalian itu terbiasa teman-teman. Dan ketika kalian tidak menyerah dengan keadaan, alhamdulillah janji saya nanti kalian juga akan bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, karena untuk semua gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu dari mulai kesehatan, dari mulai tindakan, dari mulai kegiatan, dari mulai pikiran juga, kita itu bisa karena terbiasa teman-teman. Nah makanya untuk melakukan pembiasaannya, lakukan dari mulai sekarang, jangan dinanti-nanti, jangan pernah menyerah teman-teman, karena untuk menyerah itu adalah kesalahan besar. Nanti kesehatan kalian itu datangnya itu akan nanti lagi. Nah itu teman-teman, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tergantung daripada siapa orangnya cepat orangnya penuh semangat tinggi, kemudian orangnya itu penuh tekadnya yang kuat untuk melakukan pembiasaannya, maka orang tersebut akan lebih cepat terbebas dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Berbeda dengan orang-orang yang masih murung, kemudian masih kurang paham dengan gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk kesembuhannya pasti akan agak lama. Nah itu teman-teman, makanya untuk durasi seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu untuk setiap orangnya itu berbeda-beda. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun gitu teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa kesembuhan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu buat semua orang itu berbeda-beda. Siapa yang paling rajin, siapa yang lebih memahami tentang gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu, maka orang tersebut akan lebih cepat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Dan ketika kalian mendengar bahwa banyak orang sekali yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis bertahun-tahun gitu teman-teman ya, biar kalian tidak cemas, tengok juga apakah mereka sekarang itu sudah mati. Kan tidak gitu teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan juga buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian lah yang saat ini sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Karena saya yakin 100% bahwa kalian itu saat ini itu butuh teman, butuh yang sepengertian, biar kalian itu mempunyai rasa atau hati yang sangat nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, sebelum videonya saya akhiri,
Saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.